Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atahu la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada saat ini kita semua patut bersyukur bahwa bulan suci Ramadan baru saja kita lalui bersama dengan baik. Ini berarti kita semua telah lulus ujian, yakni berhasil menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh sesuai dengan ketentuan syariat. Sekarang juga kita patut bergembira karena di samping telah berhasil menambah pundi-pundi pahala, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dari hadis tersebut lahirlah makna Idul Fitri yang dalam konteks Indonesia tidak hanya secara bahasa bermakna hari raya setelah berakhirnya Ramadan, atau yang dalam kamus Al-Ma'ani dimaknai sebagai Al-Yaumul Awal, hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa, tetapi juga secara konseptual bermakna kembali suci seperti ketika kita baru terlahir ke dunia. Makna secara konseptual tersebut, yakni kembali suci secara budaya, telah diterima umat Islam Indonesia dari generasi ke generasi dengan merujuk pada maksud hadis di atas. Setidaknya hal ini merupakan doa kita semua kepada Allah dan semoga dikabulkan. Amin. Namun demikian, perlu ada ketegasan bahwa yang dimaksud kembali suci dalam konteks ini adalah terbebas dari dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena hanya menyangkut hablum minallah. Sedangkan kembali suci dari dosa-dosa kepada manusia tidak otomatis terjadi karena hal ini menyangkut hablum minanas. Semua persoalan yang terkait dengan sesama manusia harus diselesaikan sendiri antar sesama manusia. Oleh karena itu, kita akan benar-benar mencapai Idul Fitri dalam arti kembali suci seperti ketika baru terlahir ke dunia, apabila urusan dosa-dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan dengan berakhirnya Ramadan.
Tentu saja lebih baik urusan dosa dengan sesama manusia bisa kita selesaikan sesegera mungkin tanpa menunggu berakhirnya Ramadan. Jadi maksudnya, jangan sampai hingga datangnya bulan Syawal ini kita masih memiliki dosa-dosa dengan sesama manusia yang belum terselesaikan. Jika itu terjadi, maka sudah pasti dosa-dosa kepada sesama manusia tersebut akan menghalangi kembalinya kita kepada fitrah atau suci. Hal inilah yang kemudian melahirkan tradisi saling bermaaf-maafan di antara umat Islam yang di Indonesia dikenal dengan halal bihalal. Tradisi ini tentu saja tidak karena dapat memperbaiki hubungan antar sesama manusia yang kadang-kadang memang sulit terhindar dari konflik, ketegangan, dan bahkan permusuhan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, datangnya Idul Fitri membawa kita semua kembali pada kesucian sebagaimana telah diuraikan di atas. Lalu bagaimanakah kita menyikapi hari-hari setelah kita kembali pada keadaan suci ini? Setidaknya ada dua jawaban sebagai berikut. Pertama, kita hendaknya meneruskan kebaikan yang sudah dicapai selama Ramadan. Dalam kaitan ini, Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani mengingatkan salah satu dari ke-10 amaliyah sunnah Ramadan dalam kitabnya berjudul Nihaya Al-Zain fi Irsad Al-Mubtadi'in, yakni istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jika kita bisa melanjutkan amaliyah-amaliyah sunnah di bulan Ramadan, seperti menahan lisan dan anggota badan lainnya dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara-perkara haram, memperbanyak sedekah, memperbanyak iktikaf, menghatamkan Al-Quran setidaknya sebulan sekali, dan sebagainya, maka itu berarti kita melakukan upaya peningkatan kualitas rohani kita. Peningkatan semacam itu, selain dengan makna kata Syawal yang secara etimologis berasal dari kata salah, yang berarti irtafa, yang dalam bahasa Indonesia berarti meningkatkan. Tentu saja mungkin kita tidak bisa melakukan persis sama dengan apa yang kita lakukan selama Ramadan dalam rangka peningkatan amal karena berbagai alasan seperti kesibukan, menjalankan tugas sehari-hari, dan sebagainya. Tetapi setidaknya ada ikhtiar kita untuk melestarikan ibadah-ibadah seperti itu. Misalnya dengan menjauhi maksiat, berpuasa 6 hari yang di bulan Syawal, dan sebagainya. Ramadan memang dimaksudkan sebagai bulan tarbiyah atau bulan pendidikan di mana umat Islam digembleng selama sebulan penuh agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kedua, menjaga agar kita tidak mengalami kebangkrutan amal yang telah kita raih baik sebelum dan selama Ramadan dengan cara tidak mendulimi orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah SAW menjelaskan tentang kebangkrutan amal sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam sebuah berikut ini. Atadruna mal muflis qala, artinya, tahukah kalian siapakah orang yang mengalami kebangkrutan amal? Tanya Rasulullah kepada para sahabat. Mereka menjawab, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Artinya, para sahabat menjawab, orang bangkrut menurut pendapat kami ialah mereka yang tiada mempunyai uang dan tiada pula mempunyai harta benda. Faqala, artinya, maka Nabi menjawab, innal muflisa min ummati ya'ati yaumal qiyamah bis salati wa siyami wa zakati wa ya'ati qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa draba hada fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqda ma'alahi akhida min khotoyahum faturihas alai
summa tuliha finnar. Artinya, sesungguhnya orang bangkrut dari umatku ialah mereka yang pada hari kiamat membawa amal kebaikan dari sholat, puasa dan zakat, tetapi mereka dahulu pernah mencaci maki orang lain, menuduh dan mencemarkan nama baik orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain. Maka kepada orang yang mereka salai itu diberikan pahala amal baik mereka, dan kepada orang yang lain lagi diberikan pula amal baik mereka. Apabila amal baik mereka telah habis sebelum utangnya lunas, maka diambillah kesalahan orang yang disalai itu dan diberikan kepada mereka. Sesudah itu, mereka yang suka mencaci, menuduh, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain dan memukul orang lain itu akan dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Hadis tersebut hendaklah dapat kita hayati bersama, karena memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya menghindari perbuatan mendolimi sesama manusia. Alasannya adalah kedoliman seperti itu dapat membuat kita bangkrut secara agama, yakni ludesnya amal-amal kebaikan kita yang kita telah kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun, bahkan selama hidup kita. Untuk itu, apabila kita sayang pada diri sendiri, maka jagalah agar amal-amal baik kita bisa kita rawat dengan sebaik-baiknya sehingga tidak musnah sia-sia. Dengan cara kita harus bisa mengendalikan diri kita sehingga orang lain selamat dari perbuatan mendolimi orang lain, seperti menyakiti hati, menghujat dan memaki, menfitnah dan menuduh tanpa bukti, mengambil hak seperti mencuri dan korupsi, membunuh, menyakiti secara fisik dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan tadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi khotib pribadi. Mudah-mudahan pula kita semua senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hal-hal jelek seperti yang terjadi, seperti yang tadi khotib kemukakan, benar-benar dapat kita hindari bersama, dan akhirnya kita semua kelak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang saleh lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.